Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucu Koswara. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang geometri analitik datar, melanjutkan materi dari video sebelumnya. Yakni sekarang akan kita bahas adalah garis kuasa dan titik kuasa. Namun jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Baik, kita langsung saja. Garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung atau kuasa yang sama terhadap dua lingkaran tertentu. Namun sebelum saya membahas tentang itu, sedikit pemaparan dari pendahuluan dulu ya. Jadi ada tiga kondisi ya. Ada tiga buah kondisi dari dua lingkaran ya yang tidak sepusat. Yang pertama kita lihat kedua lingkaran ini jelas tidak sepusat ya. Lingkaran yang pertama katakan L1, lingkaran kedua katakanlah L2 dengan pusat masing-masing. Di sini kita lihat dari gambar pertama, lingkaran ini berpotongan ya, berpotongan di dua titik ini. Nah, kemudian yang kedua kita lihat kedua lingkaran ini bersinggungan di satu titik. Dan lingkaran yang ketiga ini tidak berpotongan, artinya dia kedua lingkarannya adalah terpisah. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang kondisi dari kedua lingkaran tersebut. Andai kata lingkaran pertama ini kita tulis sebagai L1, lingkaran kedua kita tulis sebagai L2 dengan persamaan lingkarannya masing-masing. Kalau kedua lingkaran ini kita untuk melihat ketiga kemungkinan ini, kita cukup dengan membuat kedua lingkaran itu L1 sama dengan L2 ya. Atau bisa saja L1 dikurangi L2 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini saya kurangi L1 dan L2-nya, maka tentu saja ini habis ya. Kita dapatkan A1 dikurangi A2X ditambah B1 dikurangi B2Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Nah, kita lihat bahwa ini adalah persamaan garis. Persamaan garis. Nah, dari persamaan garis ini untuk mengetahui atau untuk mendapatkan nilai X dan Y ya, tentu saja kita cari nilai-nilai X dan Y-nya. Jadi kalau misalkan di sini kita dapatkan X-nya ya, berarti si nilai X ini nanti kita substitusikan ke persamaan lingkaran ya, bisa lingkaran satu atau ke lingkarannya kedua. Nanti kita dapatkan nilai dari X dan Y-nya ya, nanti kita dapatkan Y-nya juga. Nah, seperti itu ya, kita dapatkan nanti X dan Y. Nah, beberapa kemungkinan dari ketiga kondisi itu. Yang pertama, jadi yang pertama, kalau hasil atau himpunan penyelesaian HP ya, himpunan penyelesaian ini memiliki penyelesaian real ya, katakanlah memiliki dua penyelesaian real, maka tentu saja akibatnya adalah kedua lingkaran itu berpotongan ya di dua titik. Atau melihat dari kondisi yang pertama ini, jadi nanti akan didapatkan dua titik potong ya, misalkan titik potong P dan titik potong Q. Nanti ada dua penyelesaian real.
Nah, kemudian yang kedua, kalau himpunan penyelesaiannya nanti memiliki hanya satu saja, satu penyelesaian real, maka ini kondisi adalah kondisi yang kedua, dia memiliki satu titik potong di sini ya, titik singgung ini. Nah, kemudian kalau yang ketiga, kalau himpunan penyelesaian ini tidak ada atau misalkan khayal, maka kedua lingkaran ini tidak berpotongan. Nah, kondisinya yang ketiga ini. Nah, seperti itu ya kondisi-kondisi pada dua buah lingkaran yang tidak sepusat atau konsentris ya. Sedikit mungkin dijelaskan, ada sebuah contoh di sini. Katakanlah lingkaran pertama ini yang C ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kemudian lingkaran yang keduanya adalah x kurang 2 kuadrat, atau saya tuliskan x kuadrat kurangi 4x tambah 4 tambah y kuadrat sama dengan 2. Kita lihat secara geometris bahwa kedua lingkaran ini berpotongan ya, berpotongan di dua titik. Nah, katakanlah titik yang pertama P dan titik yang kedua adalah Q. Artinya apa? Nanti penyelesaiannya akan memenuhi kondisi yang pertama. Himpunan penyelesaian memiliki dua penyelesaian real. Nah, maka kedua lingkaran itu saling berpotongan. Kita lihat ya bahwa L1 dikurangi L2. Kalau kita lihat di sini kita buat kan habis 0, berarti kalau dikurangi ini jadi ini habis, min jadi plus 4x, lalu dikurangi 4, 1 dikurangi 2 sama dengan min 1 ya, min 1, jadi 4x sama dengan min 1 ditambah 4 sama dengan 3, atau x sama dengan 3/4. Jadi x nya adalah 3/4. Nah, setelah itu nilai x ini, x sama dengan 3/4, kita substitusikan mau ke L1 atau ke L2, silahkan saja. Kita buat ke L1 saja. Misalkan L1 nya kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, x nya 3/4 dikuadratkan tambah y kuadrat sama dengan 1, 9/16 tambah y kuadrat sama dengan 1, atau y kuadrat sama dengan 1 dikurangi 9/16 ya, sama dengan, kita buat 16/9 bagi 16, buat ke sini saja, y kuadrat sama dengan, kita dapatkan 7 ya per 16. Nah, y kuadrat sama dengan 7/16, berarti y sama dengan positif negatif akar dari 7/16. Nah, di sini kita lihat y ada 2 ya. Jadi titiknya ada 2. Yang pertama adalah x, saya tulis begini saja dulu. Yang pertama 3/4, positif dari akar 7/16 atau akar 7/4 ya. Dan yang kedua dan 3/4, min akar 7/16. Ya, jadi bisa kita lihat di sini titik P, merah saja ya. Titik P ini yang positif berarti 3/4, akar 7/16. Kemudian yang kedua ini titik Q, titik potong yang kedua 3/4, min akar 7/16. Nah, walaupun ini tidak diperlihatkan gambarnya, kita bisa mengetahui bahwa ternyata kedua lingkaran itu memiliki dua titik potong yang real. Artinya ya kedua lingkaran itu berpotongan di dua titik ya, memenuhi kondisi yang pertama. Oke ya, bisa dilihat atau dicontohkan dengan soal-soal yang lain ya, untuk menunjukkan kondisi yang kedua ataupun kondisi yang ketiga. Baik, itulah kondisi dari dua buah lingkaran ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang
garis kuasa. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai panjang garis singgung kuasa yang sama terhadap dua lingkaran tertentu. Kalau saya ilustrasikan gambar ya di bawah ini, kita lihat bahwa dalam dua buah lingkaran yang tidak berpotongan ya, dan juga tidak konsentris atau tidak segaris, tidak sepusat, maksudnya tidak sepusat. Di sini kita lihat lingkaran pertama dan ada lingkaran kedua ya. Kemudian ada garis kuasa. Nah, ini garis yang merah ini adalah garis kuasa ya. Nah, garis kuasa ini adalah tempat kedudukan titik-titik. Jadi ini titik-titik semua ya. Tempat kedudukan titik-titik yang memiliki panjang garis singgung atau kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran itu. Nah, beberapa waktu di video sebelumnya sudah dibahas ya tentang kuasa titik, begitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ini ada sebuah titik P. Nah, titik P ini adalah sebuah titik yang terletak pada garis kuasa ya. Terletak pada garis kuasa yang memiliki panjang yang sama terhadap titik singgung lingkaran. Jadi kalau misalkan ini titik garis singgung terhadap melalui titik P-nya ada di F ini, dan kemudian yang kedua garis singgung terhadap lingkaran yang pertama ini ada di titik C, maka PC itu panjang PC sama dengan panjang PF ya. Panjang PC sama dengan panjang PF, atau T kuadrat yang pertama ini sama dengan T kuadrat yang kedua, atau kuasa titiknya sama ya. Ini kuasa titiknya sama. Nah, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan persamaan garis kuasa? Jadi tujuan kita adalah kita akan mencari persamaan garis kuasa. Oke, nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita ulangi lagi berarti ya. Kita ulangi lagi untuk mendapatkan persamaan garis singgung keduanya. Dari persamaan garis kuasa maksudnya kita tinggal mengurangkan saja antara lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Saya kurangkan lagi ya. Kita dapatkan ini 0, ini 0, berarti ini dapat A1 dikurangi A2 X ditambah B1 dikurangi B2 Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Ini adalah persamaan garis ya, bentuknya persamaan garis kuasanya dari lingkaran satu dan lingkaran yang kedua. Oh, ternyata ini merupakan persamaan garis kuasa ya. Jadi persamaan garis kuasa kalau bisa saya tulis ini adalah A1 dikurangi A2X ditambah B1 dikurangi B2Y ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis kuasa. Oke, selanjutnya lebih lanjut kita lihat bahwa kuasa titiknya harus sama ya. T yang pertama ini, misalkan ini lingkaran 1 T1 ya, lingkaran 2-nya T2. Jadi T1 kuadrat itu harus sama dengan T2 kuadrat melalui titik P X1, Y1. Nah, kalau kedua ini sama, kuasa titiknya sama, maka titik P ini disebut sebagai titik kuasa. Ya, titik kuasa. Ya, ini adalah titik kuasanya karena T1 kuadratnya sama dengan T2 kuadratnya, begitu. Baik, kita lihat antara lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, untuk mendapatkan untuk menunjukkan bahwa titik kuasanya sama, berarti kan T1 kuadrat itu sama dengan T2 kuadrat ya. Atau ya T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat itu sama dengan 0 ya. Nah, sama dengan 0. Kita tahu bahwa T1 kuadrat
kurang T1 kuadrat maupun T2 kuadrat ini adalah kuasa titik ya. Jadi kalau kita dapatkan T1 kuadrat itu adalah kuasa titik. Oke, kuasa titik berarti kalau dia kuasa titik melalui titik P X1, Y1 yang saya tulis titik ini ya, titik P ini. Kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan P X1, Y1 ini ke lingkarannya. Kalau T1 ya berarti ke lingkaran L1. Ingat pada video sebelumnya tentang kuasa titik. Maka si T1 kuadrat ini kita bisa tulis dia sebagai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah A1 X1 tambah B1 Y1 tambah C1 sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Atau T2 nya ini langsung saja T2 kuadratnya berarti ya X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah A2 X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat A2X1 tambah B2Y1 ditambah C2. Berarti kalau T1 dikurangi T2 maka T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat sama dengan, kita bisa dapatkan ini habis tinggal A1 kurangi A2X1 tambah B1 kurang B2 Y1 tambah C1 dikurangi C2. Nah, karena T1 kurang T2 ini sama dengan 0 ya, berarti ya kita tinggal membuat dia 0 sama dengan A1 kurang A2X1 tambah B1 kurang B2 Y1 tambah C1 kurang C2. Nah, di sini kita dapatkan sama dengan 0, artinya si titik P X1, Y1 ini, titik P1 ini terletak pada garis kuasa. Nah, kalau dia terletak pada garis kuasa dan kuasa titiknya sama antara T1 dan T2, atau jarak antara P ke F dan P ke C ini adalah sama, maka ini dikatakan adalah kuasa titik. Titik kuasa ya, kebalik, titik kuasa. Kemudian kalau kita balik ya, misalkan tadi sudah diketahui A1 kurang A2X1 tambah B1 kurang B2 Y1 tambah C2 dikurang C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Kalau kita balik ya, kita buat kita tambahkan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. A1 kurang A2X1, nah, kita tambah kedua ruasnya dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat, berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah A1 dikurangi A2 X1 tambah B1 dikurangi B2 Y1 tambah C1 dikurangi C2, karena ditambah ini berarti sama dengan X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nah, dari sini kita pecah menjadi X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah ini kita keluarkan A1X1 dikurangi A2X1 ya. Ini berarti B1Y1 dikurangi B2Y1 tambah C1 kurang C2 kurang X1 kuadrat kurang Y1 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini ada sebetulnya kalau kita ini bisa dibuat menjadi dua buah lingkaran ya. X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat
kemudian tambah A1X1 yang ini, nah tambah B-nya, tambah B1Y1 yang ini, kemudian kita kurangi dengan yang ini X1 kuadrat kurang Y1 kuadrat, tambah ya, yang ini kemudian dikurang jadi tambah A2X1 ini, lalu yang ini tambah juga, tambah B2Y1 sama dengan 0. Nah ini kan sama saja dengan kuasa titik yang pertama ya, kuasa titik dari L1 atau dikatakan T1 kuadrat, dan yang ini kuasa titik lingkaran yang kedua atau dikatakan T2 kuadrat. Nah, bisa ditulis seperti ini, T1 kuadrat dikurangi T2 kuadrat sama dengan 0. Nah, artinya adalah T1 kuadrat sama dengan T2 kuadrat, atau ya T1 sama dengan T2 ya, atau jaraknya adalah sama. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita artikan di sini, setiap titik sembarang pada garis kuasa ya, pada garis kuasa mempunyai panjang ya, garis singgung yang sama ya, terhadap masing-masing lingkaran, terhadap masing-masing lingkaran. Nah, jadi dia menunjukkan bahwa tidak hanya satu titik. Kalau saya, nah di sini ini kan tadi hanya satu titik ya, sebagai titik sembarang P X1, Y1. Jadi pernyataan tadi menunjukkan bahwa setiap titik pada garis kuasa ini tidak hanya di titik P1, mungkin di sini, mungkin di sini, mungkin di sini, selama dia pada garis kuasa, maka setiap titik pada garis kuasa yang itu akan memiliki panjang garis singgung yang sama. Kalau kita misalkan ada di titik A begitu, ini titik B, titik C begitu. Nah, setiap titik pada garis kuasa ini yang memiliki panjang garis singgung yang sama, nah itu disebut sebagai titik kuasa. Ya, titik kuasanya tidak hanya satu ya, ternyata titik kuasanya banyak sekali ya, sepanjang dari garis kuasa. Nah, berarti si garis kuasa ini dibuat dari kumpulan titik-titik kuasa. Kumpulan titik-titik kuasa. Baik, selanjutnya adalah garis kuasa dari dua buah lingkaran akan selalu tegak lurus terhadap garis hubung kedua pusat lingkarannya. Jadi kalau misalkan saya lihat, kita lihat di sini, ini garis kuasa ini akan selalu tegak lurus terhadap garis hubung pusat lingkaran dari keduanya ya. Ini pusat lingkaran keduanya adalah garis hubungnya AB ya, kemudian ini garis kuasanya. Nah, akan selalu tegak lurus seperti itu. Bagaimana kita menunjukkan bahwa itu adalah tegak lurus? Nah, di sini kita lihat, kita gunakan gradian dari garis saja ya, untuk menunjukkan bahwa keduanya tegak lurus. Kita lihat untuk garis kuasa garis kuasa ini kan tadi sudah kita dapatkan melalui titik P. Ini A1 dikurangi A2 ya, X1 ditambah B1 dikurangi B2, Y1 ditambah C1 dikurangi C2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis kuasa. Kemudian untuk kedua persamaan lingkaran ini kan tentu antara A, titik pusat A dan titik pusat B, dia memiliki
koordinat titik pusat ya. Jadi kalau misalkan lingkaran yang pertamanya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat tambah a1x tambah b1y tambah c1 sama dengan 0, maka pusatnya kita saya tulisnya pusat dari lingkaran 1 ya. Kan kita bisa dapatkan min setengah dari A1, min setengah dari B1 ya. Begitupun kalau lingkaran yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat tambah A2x tambah B2y tambah C2 sama dengan 0, maka pusatnya dari L2 ini kita bisa tulis min setengah dari A2, min setengah dari B2. Nah, dari kedua pusat ini kan cukup untuk membuat persamaan garis ya, persamaan garis AB. Kita bisa buat persamaan garis itu, tapi kita tidak membuat itu, kita hanya mencari gradien ya, mencari gradien atau koefisien arah dari AB-nya. Kita lihat M-nya ya, gradiennya itu kan berarti delta Y dibagi delta X itu ya. Nah, kita lihat aja, misalkan ini delta Y, Y2 kurang Y1, anggap saja L2 adalah Y2 nya, berarti min setengah B2 kurangi min setengah B1 ya, bagi min setengah A2 dikurangi min setengah A1. Kita tinggal sederhanakan. Saya tulis ini M-nya MAB ya, supaya ini MAB. Berarti min setengah B2 ditambah setengah B1 bagi min setengah A2 tambah setengah A1. Tuh, kita sederhanakan lagi, min setengah dari B2 kurangi B1 bagi min setengah dari A2 kurangi A1. Kita bisa coret ya, ini kita dapatkan B2 dikurangi B1 dibagi A2 kurang A1. Ini adalah gradien dari AB. Kita harus tunjukkan bahwa gradien dari ini tegak lurus terhadap gradien garis kuasa. Nah, di sini persamaan garis kuasanya kan ini ya. Persamaan garis kuasanya kalau kita buat menjadi seperti ini, berarti B1 kurangi B2 Y1 sama dengan min dari A1 kurang A2 X1 dikurangi C1 kurang C2 ya. Berarti ini B1 kurang B2 Y1 sama dengan min, oke, min C1 tambah ya C2. Oke, kita perhatikan untuk Y1 berarti kan min dari A1 kurang A2 X1 per B1 kurang B2 ya, dikurangi saya buat begini saja, C1 kurang C2 per B1 kurang B2 ya. Nah, kita lihat atau kita ingat bahwa koefisien dari X1 ini adalah sebuah gradien dari gradien M dari garis kuasa ya. Jadi M dari garis kuasa ini adalah min A1 dikurangi A2 per B1 dikurangi B2, atau ya kita bisa ini menjadi A2 ya, ini min A2 tambah jadi A2 dikurangi A1 bagi B1 dikurangi B2 ya. Oke, dari sini kita bisa tunjukkan bahwa gradien dari AB
kalau kita kalikan dengan gradien dari garis kuasa, nah GK aja ya, itu sama dengan min 1 kan, sama dengan min 1. Jadi kita cari saja misalnya B2 kurangi B1 dibagi A2 dikurangi A1. Kalau kita kali ya dengan A2 kurang A1 bagi B1 kurang B2. Oke, berarti B1 kurang B2 ini kita bisa buat A2 kurang A1, ini A2 kurang A1 habis kan. Nah, berarti B2 kurang B1, ini B1 kurang B2. Kita bisa keluarkan min dari sini, min dari B1 kurang B2 kan, bagi B1 kurang B2. Nah, ini sama dengan min 1. Nah, artinya bahwa antara garis kuasa dengan garis hubung kedua pusat lingkaran ini saling tegak lurus atau 90 derajat. Oke. Baik, selanjutnya, nah di sini ada beberapa kemungkinan garis kuasa ya. Kita bisa lihat antara ini gambar pertama saja begitu, ini gambar kedua, ini gambar yang ketiga ya. Untuk gambar yang pertama, kalau kedua lingkarannya ini berpotongan, ya di sini 2 titik, maka garis kuasanya adalah sebuah garis yang melalui kedua titik potong tersebut. Nah, atau dikatakan ini tali busur persekutuan ya. Jadi garis kuasanya adalah tali busur persekutuan. Oke ya. Ya, sekali lagi, kalau kedua lingkaran ini berpotongan di 2 titik perpotongan, maka garis kuasanya ini adalah garis yang menghubungkan kedua titik potong tersebut, atau garis kuasanya merupakan tali busur persekutuan. Lalu untuk yang kedua, jika kedua lingkaran ini bersinggungan seperti yang di gambar 2, ini bersinggungan, nah berarti garis kuasanya adalah garis singgung persekutuannya ya. Yang ini yang merah ini garis singgung persekutuan ya, melalui titik singgungnya. Dan kalau yang ketiga, kalau misalnya kedua lingkaran ini sepusat ya, di pusat yang sama nih, L1-nya di sini, kemudian L2-nya adalah di sini ya, satu pusat yang sama, di mana A sama pusat A ini sama dengan pusat B, tentu saja dia tidak memiliki garis kuasa. Ya, tidak memiliki garis kuasa. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Di sini kita lihat, carilah persamaan garis singgung, carilah persamaan garis kuasa dan titik-titik potong kedua lingkaran dengan persamaan ini ya. Nah, ini lingkaran pertama, ini saya gambarkan supaya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Jadi gambarnya sudah ada kira-kira seperti ini. Ini lingkaran yang pertama dan ini adalah lingkaran yang kedua ya. Ini kan kedua. Oke, untuk mencari persamaan garis kuasa ya, tentu kita tinggal mengurangkan saja kan. Jadi kalau misalnya L1 dikurangi L2, kita langsung sajalah L1 dikurangi L2 sama dengan, ini bisa habis ya, berarti 8 kurangi min 4 12 ya, 12x, lalu 12 dikurangi min 12 jadi plus 24 ya, plus 24y, ini min 28 dikurangi 20 berarti min 48 sama dengan 0 ya. Ini bukan sama dengan ini, titik 2 saja. Jadi 2x tambah 2y kurang 48 sama dengan 0, atau ini bisa disederhanakan lagi menjadi x kita bagi 12 ya, x tambah 2y kurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan
persamaan garis kuasa. Yang merah ini ya, tulis ini. Jadi yang merah ini X tambah 2Y kurangi 4 sama dengan 0. Nah, kalau kita ingin mencari titik potong dari kedua lingkaran itu, ya tentu kita cari saja apa namanya nilai X dan nilai Y yang memenuhi. Jadi dari persamaan garis kuasa ini, kalau misalkan saya cari X dulu ya, berarti X sama dengan 4 dikurangi 2Y ya. Nah, maka ini persama ini kita substitusikan ke lingkaran ya. Kita substitusikan ke lingkaran, misalkan lingkaran yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Misalnya ke lingkaran yang pertama, jadi lingkarannya kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X tambah 12Y kurang 28 sama dengan 0 ya. X nya kita ganti dengan ini, berarti 4 kurang 2Y dikuadratkan tambah Y kuadrat tambah 8 kali 4 kurang 2Y tambah 12Y kurang 28 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan 16 ya. 16 kurangi 8 berarti 16 lagi Y, lalu tambah 2 berarti 4 Y kuadrat tambah Y kuadrat tambah 32 ya. Lalu berapa ini? Kurang 16Y tambah 12Y kurang 28 sama dengan 0. Ya, kita tinggal di sini kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan untuk Y dulu, ini kita dapat 5 ya, 5Y kuadrat. Untuk Y nya ini ada min 16 min 32, lalu tambah 12 ya, berarti 20 ya, tambah kurang 20Y, lalu 16 tambah 32 ya, 348 dikurangi 28 20, jadi tambah 20 sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan bagi 5Y kuadrat dikurangi 4Y tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini ini bisa di ini, jadi Y dikurangi 2 Y dikurangi 2 ya sama dengan 0. Atau bisa ditulis Y dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 2 ya. Berarti untuk titik singgung ya, karena hanya satu-satunya. Jadi kalau misalkan kita cari Y sama dengan 2, maka si X nya sama dengan, kita tulis saja si X sama dengan 4 kurang 2Y ya, atau 4 kurang 2 kali 2, atau 4 kurang 4 sama dengan 0 ya. Jadi titik singgungnya hanya ada satu, X sama dengan 0, Y sama dengan 2, atau titik singgung 0,2. Nah, jadi tidak ada lagi titik yang lain ya, hanya satu-satunya 0,2, yaitu di A ini. Nah, di A ini secara grafik sudah kelihatan 0,2 ya, 0,2. Jadi tidak ada titik potong yang lain. Artinya kedua lingkaran ini bersinggungan di satu titik. Oke, nah kira-kira seperti itulah. Baik, selanjutnya kita modifikasi ya, sedikit kita modifikasi soal ini. Kita tambahkan ya di halaman berikutnya, misalnya ya soalnya sama ya, persamaan garisnya sama. Cuma kita di sini harus menentukan titik kuasa. Nah, titik kuasa, tetapi titik kuasanya ini pada garis kuasa yang berpotongan terhadap sumbu X. Nah, di sini sudah digambarkan ya. Jadi titik B ini merupakan titik kuasa, di mana titik ini merupakan titik
dari garis kuasa yang memotong pada sumbu X. Nah, kita kan tadi sudah dapat ya untuk garis kuasanya. Nah, tadi garis kuasanya X tambah 2Y kurang 4 ya. X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Jadi garis kuasa ini sudah ada X tambah 2Y kurang 4 sama dengan 0. Ya, untuk mendapatkan titik itu, titik B ini, ya kita cari titik potong terhadap sumbu X, artinya Y nya sama dengan 0. Y nya sama dengan 0, maka kita dapatkan X nya tambah 2 kali 0 kurang 4 sama dengan 0. X tambah 0 kurang 4 berarti X sama dengan 4 ya. Nah, berarti 4,0 ini titik B ya, saya tulis sama, yang merupakan titik kuasa. Nah, salah satu titik kuasa yang berpotongan gini aja, titik kuasa pada garis kuasa yang berpotongan terhadap sumbu X. Nah, kemudian titik kuasa sudah dapat di sini, tapi ada lagi, tentukan pula nilai kuasa titik. Ya, nilai kuasa titik melalui titik kuasa ini ya. Nilai kuasa titik, jadi anggap saja ini yang pertama. Yang kedua, nilai kuasa titik melalui titik B tadi 4,0 titik kuasanya ya, melalui 4,0. Ya, kita tinggal mensubstitusikan saja ya nilai karena di sini nilai kuasa titiknya ada dua. Pertama adalah BC ya, BC kuadrat lah panjang, dan BD kuadrat. Nah, atau kita katakan kuasa titiknya itu kan T1, misalkan ini T1 ya, T1 kuadrat T1 dan ini adalah T2 ya, BD itu T2. Berarti T1 kuadrat sama dengan, untuk persamaan lingkaran pertama, berarti X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah 8X1 tambah 12Y1 kurangi 28 sama dengan 0 ya, sama dengan 0 untuk T1 kuadrat. Kita tinggal memasukkan, anggap ini X1 dan ini adalah Y1 ya pada titik kuasa B ini. Kita tulis saja X1 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 8 kali 4 tambah 12 kali 0 kurang 28 sama dengan 0 ya. Berarti 16 tambah 32 kurangi 28. Ini T1 kuadrat. Tidak sama dengan 0 ya, karena sudah T1 kuadrat. Nah, gitu. Oke, jadi kita dapatkan 348 ya. Ini 16 tambah 48 kurangi 28 sama dengan 20. Ini adalah T1 kuadrat. T1 kuadrat ini dikatakan kuasa titik untuk BD ya, kuasa titik BC. Kuasa titik BC. Nah, tentu saja karena kuasa titik itu haruslah sama melalui titik B ini, maka kalau kita cari kuasa titik dari BD, itu akan sama juga 20 ya. Misalkan saya tulis saja T2 kuadrat sama dengan, untuk lingkaran yang kedua, X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat kurangi 4X1 kurang 12Y1 tambah 20 ya. Berarti 4 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang 4 kali 4 kurang 12 kali 0 tambah 20 ya. Jadi 16 di 0 kurangi 16 tambah 20 sama dengan juga 20. Nah, artinya apa?
kuasa titiknya, kuadrat jaraknya lah. Kuadrat jaraknya adalah sama 20. Sehingga kalau dikatakan di sini mencari panjang garis singgung, kita tinggal cari T-nya saja. Jadi T1 kuadrat sama dengan 20, berarti T1 sama dengan positif negatif akar 20 ya. Nah, karena panjang ya, maka kita cari nilai positifnya. Jadi akar 20 ini pun sama, untuk T2 nya adalah akar 20. Oke. Nah, ini jarak antara ini adalah akar 20, juga sama dengan ini akar 20 atau sekitar 4,47 di sini sudah tertulis ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini ada beberapa soal yang dapat dicoba ya. Dapat dicoba dengan contoh soal yang sama seperti tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya kira sampai di sini dulu untuk video kita kali ini agar tidak terlalu panjang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya pada materi yang sama, geometri analitik datar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan sudah belajar bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.